Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Dang Ike dari Laman Gedung Kuning menuju ke keluarga besar di Sukau, Lampung Barat, Kabupaten Lampung Barat. Bertemu semua sama keluarga besar dari kepaksian Buai Nyerupa, ya, yang sekarang saya batinnya Sultan Salman Parsi, saya batin Paksian Nyerupa, Paksipa Skalabra. Nah, ini saya berada di kediaman keluarga besar. Di sebelah ada Sultan Belunguh ke-27. Kalau tadi di kediaman Sultan Nyerupa yang ke-25. Nah, sebelahnya ada pemapahnya, Pak Wo, manggilnya Pak Wo. Panggil Pak Wo. Ini ada paman-paman semua. Ada dari Kedaton nih. Dari Kedaton, marga dari Kedaton, marga dari Lingai, Penggala, Negara Batin. Ada juga dari Sukadana nih, dari Lampung Timur. Ada dari dari Waikunang, Seomego. Penyimbang Seomego. Nah, kita bicara-bicara, ketemu silaturahmi aja, masih dalam Syawal soalnya. Ketemu keluarga besar dari Paksi Nyerupa. Kita berada di sini melihat kampung-kampung halaman di sini, bertemu sama tokoh-tokoh yang ada di sini. Mulai dari kenali sampai di berjalan di Wai, kemudian hari ini kita sampai di Nyerupa. Ya, nah, ini mau bincang-bincang sama keluarga besar. Gimana Pak Wo, sehat? Sehat, syukur. Kayaknya masih muda. Ngaku muda ya? Ngaku muda apa masih muda? Masih muda. Oh, masih muda katanya. Umurnya 70 tahun. 65. Tuh, 65, ngakunya 45. Ya. Sehat Wo ya? Sehat. Sehat semua nih, tuan tengah semua sehat. Nah, sehat semua. Ini salah satu marga Paksi yang ada di kerajaan Paksipa Skalabra. Salah satu namanya Paksi Nyerupa yang dipimpin oleh Sultan Paksi Nyerupa yang ke-25. Hari ini belum bisa hadir di sini, masih di Jakarta. Nah, kita ketemu sama keluarga besar aja yang ada di sini. Sehari-hari apa kerjanya Tuan Tengah? Kerja di sini apa kira-kira? Tani apa? Kebun kopi. Kebun kopi 1 bulan bisa 10 ton. Tahunan. Lagi ngunduh dia. Katanya sih 10 ton. Besar kalau 1 tahun 120 ton. Ya, luar biasa. Kopi aja. Kopi. Sama apa lagi? Cabe. Ya. Itu hariannya sisiran. Oh, sisirannya cabe. Tapi kalau sisirannya 1 ton juga 1 hari, wah luar biasa. Paling 10 kilo. Dijualnya di mana kalau itu? Ada di sini penampung. Ada penampungannya. Ya. Nanti dari sini bawa ke Lampung, mana Lampung? Palembang. Bawa ke Palembang. Buat pempek di Palembang, ya. Biar cukanya lah. Tuan apa nih Tuan? Kegiatan sehari-hari? Alak gitu, Alak, apa lak? Kegiatannya lak? Ya sama aja. Apa lak? Ya, tani juga. Tani apa nih lak? Ya, kopi. Kopi juga. Sayur mayur. Sayur mayur ya? Iya. Sayur mayurnya apa? Ya, seperti kol, cabai juga. Nah,
Kol jualnya kemana kol? Ya ke Metro, ke Bandar Lampung. Metro, Bandar Lampung. Kadang-kadang ke Bandung. Ke Bandung juga kol. Ya, ya. Nah inilah yang diperlukan sebenarnya kepala daerah ini yang energi. Energi. Kenapa? Nah selama ini alat ini sendiri yang ikut dengan truk itu bawaan itu sayur mayur di Lampung Barat. Setelah sampai di Bandung sana ditanya dari mana ini sayur mayur ini, katanya dari Medan. Medan. Nah ini yang merusak. Nah, gimana lah Nah ngomong? asli ini. Dan alat namanya ujungnya Medan juga enggak? Enggak. Bukan tobing, bukan. Enggak. Nah ini, nah jadi ya seminggu yang lewat kita berbincang-bincang lapor dengan ini Bupati, nah kan, bagaimana caranya ke depan ini supaya jangan berbohong mereka itu. Jadi kata Bupati, apa solusinya? Nggak ada lain seperti Alam bilang bahwa ini usulan setahun yang lewat bahwa Lampung Barat ini coba diadakan dulu pasar induk. Nah katanya kita punya tanah lebar di depan Kapolsek, tolong katanya bikinkan proposalnya. Nah alhamdulillah udah selesai, tapi 2 malam ini dia masih repot. Ya, alhamdulillah yang penting Ya. bisa dikabulkan Ya. sehingga pasar induk jadi. Ya. Ini alat ini langsung ke Bandung, Mbak. Dia bukannya ke Bandung, ini bukan alat yang membawa, melainkan waktu itu kita menggiring. Apa sih sebenarnya? Gimana sih kok malahan petani ini banyak diutang? Dihutang. Diutang. Ijon itu. Kadang-kadang nggak bayar. Jadi alat Yang nggak bayar siapa? Ya tengkulaknya itu. Nah, bahaya. Rugi gitu. Iya, nah itu yang menjadi kesalnya. Jadi alat ini sering kali diminta tolong. Nah, dengan teman-teman yang punya gudang itu ke Bengkulu, bahkan kemarin ini ke Puncak Bogor. Nah, karena alat ini ya bukan mau mengadakan kekerasan, melainkan ya kita bukalah akal pikir sehatnya. Kalau memang otak dia otak binatang, bagaimana caranya supaya apa pemikirannya sebagai manusia biasa. Nah itu seperti saya bilang tadi dengan saudara kita yang duluan tadi, karena meninggal tamong cucung kita. Nah ya sampai saya ikrarkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dimau Allah mati alif hidup kata Allah. Mantap sekali. Namanya juga cucunya Sultan Akbar. Balang putih nama jati nama hak Wah, ini cucu Sultan Akbar. Iya, nah alhamdulillah inilah salah satunya peninggalan. Bagaimana dia nggak tunduk? Biar ada kenangan. Iya. Puake gunakan. Baik. Luar biasa ini cucunya Sultan Akbar. Masih pengah Pratin ini. Pratin ini. Sekarang ada Pratin. Pratin di sini. Gimana nih? Pratin Kepala desa ini. Kepala dusun ini menanggapi keluhan daripada keluarga besar. Karena keluarga besar nih pengen ada pasar induk. Ya, betul. Dipasarkan ke Bengkulu, ke Palembang, ke Bandar Lampung lancar. Benar. Tanaman di sini diperhatikan subur. Biar rakyat sejahtera. Benar. Ya, luar biasa. Tapi lebih bagus lagi promosi nama ini sering dipanggil Bang Jampal. Nah, Oke, Perwatin, silakan. Siap, izin. Dan selain dari isi dari vaksin buaya nyerupa ini, saya kebetulan saat ini menjabat sebagai Pratin di Pekon Buaya Nyerupa ini. Memang sementara ini ada keluhan masyarakat mengenai harga sayur mayur. Jadi memang harga sayur mayur ini dan itu kekuatannya di pasar kan. Jadi semenjak pasar bebas ini barang dari Medan, bahkan dari Malang sekalipun masuk ke sini. Cabai cabai peletok katanya, cabai setan dari Padang itu masuk ke sini, jadi dibingkai di sini, diedarkan di sini. Jadi hanya kebanyakan ini petani ini hanya wilayahnya sebagai petani, tapi kebanyakan juga barang itu dari luar. Nah, sekarang bagaimana Perwatin Pak Lurah itu
bisa membuat barang-barang itu ada di sini. Jadi warga sini yang nanam sendiri juga supaya jangan masuk dari tempat lain. Ya, memang dari dinas pertanian, dinas ya. perkebunan itu selalu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana baiknya bercocok tanam. Jadi memang banyak itu terkendala di modal ya. Modal ya. Modal. Saatnya menyemprot karena mengingat sekarang ini obat-obatan pestisida segala macam itu melambung mahal sekali. Jadi kita batasi petani ini ala kadarnya aja. Jadi nggak bisa dia beli obat ya obat-obat tahun kemarin yang masih itu, sedangkan itu kan ada expirednya masih juga dipakai. Jadi ya itulah memang seperti itu keadaannya. Nah, baik. Jadi memang perlu ada perhatian kita semua. Bagaimana Lampung Barat yang subur ini ya menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri. Ya, sudah menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri, dia bisa mengirim ke daerah lain, sehingga penghasilan dari sini bisa dimanfaatkan daerah lain dan daerah ini mendatangkan kesejahteraan, ya, keuntungan, ya, supaya mereka makmur semua yang ada di sini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kebetulan ini ada lembaga sosial masyarakat Forum Kota nih yang selalu ikut di dalam menginikan keinginan rakyat. Nah, ini ada Kepala Forum Kota Provinsi Lampung, LSM. Tanggapi dulu ini keluhan masyarakat nih. Suka mimpin unjuk rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Yang saya hormati dan juga yang saya hormati Bung Januar, yang saya hormati tokoh-tokoh adat dari Buai Nyerupa. Terkait masalah ini memang 2 minggu terakhir memang saya lihat ada rame-rame di Lampung Barat ini dan unjuk rasa mahasiswa terkait masalah hasil bumi. Jadi unjuk rasa ini salah satunya mendesak pemerintah sebetulnya kemarin itu ya, mendesak pemerintah terkait hasil bumi yang memang tidak ada kejelasannya. Ya jadi dan memang lagi-lagi memang ya peran-peran terus serta dari pemerintah daerah yang memang harus memberikan akses sebetulnya. Akses informasi jalan kepada petani yang ada di Lampung Barat ini. Nah, jadi itu unjuk rasa itu kemarin nggak tahu tuh hasilnya seperti apa kan, tapi itu salah satu gerakan dari mahasiswa Lampung Barat yang kemarin melakukan kritik terhadap pemerintah. Ya jadi memang luar biasa dah masalah pertanian ini dan ya harus dihimpun lah mulai saat ini. Memang Pak Pratin harus ada kelompok, Pak Pratin. Jadi kelompok, karena kita nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa berjuang bersendiri, dia harus kelompok-kelompok yang nantinya kelompok-kelompok ini buat asosiasi lah ya, buat asosiasi yang nantinya pemerintah daerah yang harus juga bekerja sama pemerintah daerah untuk memberikan akses, memberikan jalur informasi perdagangan ini. Ya seperti halnya kopi di sini kan, ya kopi ini kan hanya tinggal cerita aja. Kalau mendengarnya kan raja kopi, tempatnya kopi, tapi ya tidak ada gitu sumbangsinya kepada petani kopi kan. Ya semua monopoli di atas semua. Ya, jadi ini satu kemajuan dan mahasiswa sudah mulai bergerak, tinggal kelompok-kelompok tadi harus merespon itu. Undang mahasiswa itu, ajak kerjasama, karena mereka yang sudah memulai merespon keluhan-keluhan dari petani-petani yang ada di Lampung. Ya. Seperti itu. Saya Ike Edwin TV itu hanya membantu menyuarakan keinginan rakyat aja. Karena paling tidak Ike Edwin TV itu bisa ditonton sampai 80.000 orang. Apabila ini kita post, ya orang Lampung 80.000 orang bisa melihat keluhan-keluhan mereka, ya bagi pemimpin-pemimpin gitu memperhatikan apa yang diinginkan oleh para rakyatnya gitu. Dimana Lampung Barat itu kopi terbesar di Indonesia, ya, bahkan kopinya sangat terkenal gitu. Nah mereka pengen
bagaimana ini bisa disalurkan keluar, dijual keluar. Di dalamnya juga diperhatikan, misalnya pupuknya, apanya, sarananya diperhatikan sehingga kopi ini bisa 5 kali 6 kali untung gitu ya, bukan 1 kali untung, 2 kali untung, bisa 10 kali untung ya. Ya, termasuk tadi ada kol, ada cabai, ya, apalagi tadi kol, cabai, ikan gitu, ya, ikan tawar terutama, ya, bisa lebih diperhatikan sehingga penghasilan besar bisa dikirim ke daerah lain dan menguntungkan buat keluarga besar. Ya. Jadi saya hanya menyampaikan, dan saya dari Sukau nih, berada di Sukau bersama keluarga besar semua dalam rangka silaturahmi saya ke kampung halaman di Lampung Barat ini bertemu keluarga besar. Ini dari keluarga Sultan Nyerupa yang ke-25, kepaksian Nyerupa ya. Hanya beliau nggak ada di tempat, ketemu sama pemapahnya ya di sini sama Tuan Tengah Pak Balak semua, Purwatinnya ya. Saya disambut dengan baik. Saya berterima kasih sudah bisa bersilaturahmi dengan keluarga dari kepaksian Nyerupa di Lampung Barat Sukau ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Salam Lampung.